Pembacaan cerpen karya Putu Ayub yang berjudul Foni Anakku. Foni, di mana kamu? Teriakku memanggilnya. Tidak ada, Pak, sahut Dinut. Loh, kemana adikmu? Sudah dari tadi malam, Pak, dia pergi. Mendengar apa yang dikatakan Dinut, kontan saja membuatku kaget. Loh, kok tidak pamit? Emang pergi kemana? Tidak tahu, Pak. Tadi malam aku juga kaget melihat kamarnya terbuka, tidak ada orang, dan lemarinya kosong. Aku hanya mendengar suara mobil berhenti di depan rumah dan tak lama mobil itu pergi. Mendengar penjelasan Dinut, aku pun terduduk diam dan lesu. Pagi itu memang menjadi pagi yang sangat berbeda dari biasanya. Seperti biasa, tiap pagi Foni yang menyapaku, mengajakku berdoa, dan merenungkan firman-Nya. Pagi itu betul-betul terasa ada yang hilang. Foni anakku pergi tanpa pamit. Kutegakkan kepalaku dan kuarahkan pandanganku pada Dinu. Harusnya tadi malam kamu bangunkan Papa toh, biar kita tidak khawatir dan dapat segera mencarinya. Ucapku pada Dinut dengan sedikit marah. Emang aku adalah penjaga adikku, sahut Dinut. Ya sudah, coba kamu hubungi dia dan teman-teman kampusnya. Sementara Dinut terus menghubungi teman-temannya Foni, aku duduk di teras rumah sambil terus menghubungi nomor handphonenya. Ku coba untuk menunggunya pulang, siapa tahu siang itu ia pulang. Hari pun berlalu dan matahari tak menampakkan sinarnya lagi. Foni tidak kunjung datang, lalu kuputuskan untuk coba kembali menghubungi nomor handphonenya, tapi tidak bisa terhubung. Kuhubungi Citra, sahabat karibnya. Halo, selamat malam Citra. Om mau tanya, apakah Foni ada menginap di tempatmu? Wah, tidak Om. Emang Foni kemana Om? Tanya Citra penasaran. Om juga tidak tahu. Dia pergi tadi malam dan belum pulang sampai malam ini. Om jadi khawatir karena handphonenya tidak bisa dihubungi. Oh, oke Om. Nanti coba aku bantu kontak ke teman-teman yang lain. Ya, makasih ya. Kuakhiri pembicaraanku dengan perasaan yang semakin khawatir. Hatiku mulai khawatir. Foni anak perempuanku pergi dan belum kembali. Tidak seperti biasanya ia begini. Sebagai anak bungsu, ia selalu bersikap manja dan sopan, jadi tidak mungkin ia bergaul dalam pergaulan yang salah. Dalam pembaringanku terlintas dalam pikiran, jangan-jangan Foni sudah salah jalan. Tapi pikirku lagi, tidak mungkin. Foni seperti itu. Karena hati mulai sangat khawatir, ku tinggalkan pembaringanku. Ku nyalakan televisi. Malam itu beberapa stasiun TV memberitahukan berbagai kasus penculikan dari perempuan. Tapi tidak ada satupun yang menunjukkan adanya tanda-tanda Foni ada dalam kasus-kasus itu. Tak lama kemudian diberitakan secara live jika telah terjadi kecelakaan pada seorang perempuan muda. Pembawa berita mengatakan bahwa telah terjadi kecelakaan dengan korban seorang perempuan muda dengan ciri-ciri usia kurang lebih 21 tahun, rambut pendek, kulit agak putih, mengenakan baju berwarna merah garis-garis biru. Tingginya kurang lebih 155 cm dan membawa koper berwarna hitam. Jika ada yang mengenali atau merasa kehilangan seseorang dengan ciri demikian, harap segera menghubungi petugas kepolisian. Mendengar berita tersebut, aku sadar bahwa ciri-ciri itu persis Foni anakku. Bergegas ku bangunkan Dinut untuk menemaniku pergi menuju tempat kejadian perkara. Setiba di tempat kejadian tak dapat kutahan perasaanku. Bergegas ku hampiri jenazah itu di tepi jalan. Melihat wajah perempuan muda yang tergeletak itu, mulutku seakan tak bisa berkata-kata. Papa, jangan sedih. Dinut mengagetkanku. Ya, puji Tuhan.
ucapku. "Pah, bukan adik Foni." Hal itu membuatku sedikit lega dan kami pun pulang tak lama setelah di rumah, merasa kurang tenang dan tak bisa tidur. Kembali kubangunkan Dinut untuk menemaniku mencari Foni. Kami berdua mencoba mencarinya ke tempat kos teman-temannya. Akhir pencarian malam itu tidak membuahkan hasil. Tak ada petunjuk dan tak ada informasi yang memuaskan. Kami pun memutuskan untuk pulang. Setiba di rumah Dinut, tiba-tiba berkata, "Ah, Pah, tidak usah dicari lagi. Foni kan sudah dewasa. Nanti juga pulang, toh yang mati tadi bukan dia, tenang aja," ungkap Dinut dengan nada kesal. "Tapi Foni adalah adikmu." "Ya," bentak Dinut. "Nut, coba kamu dalam posisi papa. Sejak mama meninggal, hanya kalian berdua yang menemani papa. Jadi, jika kalian pergi dari rumah ini, siapa yang menemani papa lagi?" Brak! Suara pintu yang dibanting Dinut karena tidak terima dengan kata-kataku. Aku pun masuk kamar, menghindari perdebatan dan pertengkaran tak berarti. Kembali dalam pembaringanku merenung, kemana aku harus mencarinya lagi. Kuputuskan malam itu untuk istirahat, agar keesokan hari aku dapat mencarinya lagi. Seperti yang sudah lalu, aku terus mencari Foni tetapi tidak kunjung ditemukan. Kupasang pengumuman di koran nasional, tapi tidak ada informasi. Kulapor polisi, tapi tak ada wajahnya yang menawan. Sebulan sudah berlalu. Terbayang terus dalam pikiranku wajahnya yang menawan, sikapnya yang manja dan ramah. Tak terasa air mataku menetes. Sejak kepergian istriku 10 tahun yang lalu, hanya Dinut dan Foni yang menemaniku. Tidak bisa kubayangkan di mana dan bagaimana keadaannya. 11 November 2014. Citra datang ke rumah. "Pagi Om, gimana? Apa sudah ada kabar tentang Foni?" "Sampai hari ini tidak ada perkembangan apapun. Polisi tidak menemukannya. Berita di koran tidak menolong. Lalu bagaimana keluarga yang lain? Apakah ada yang tahu?" tanya Citra. "Hah?" Kuhela nafasku seakan tidak ada harapan lagi. Seperti Foni pergi dan tak akan pernah kembali. Tak ada yang tahu di mana dia. Keluarga pun tak menemukannya, ucapku sambil meneteskan air mata. "Sabar Om," ungkap Citra menenangkanku. "Ya Citra, sekarang Om tinggal menjaga Dinut yang belakangan mulai berubah perilakunya. Biarlah Foni pergi dan mungkin tak akan pernah kembali. Biarlah ia mengambil jalannya sendiri." "Ya Om, sabar ya," kembali Citra menenangkanku. Tak lama kemudian, Citra pun pamit pulang. 15 Januari 2015. Seperti pagi biasanya, aku duduk di teras rumah. Sejak kepergian Foni, sudah lama tidak kurenungkan firman-Nya. Pagi itu kubuka buku renungan dan ayat bacaan hari itu adalah Matius 11:28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kuakhiri pembacaan renungan pagi itu dengan doa dan harapan pada pertolongan Tuhan. Tak lama sesudah itu, tiba-tiba datang tukang pos mengantarkan sepucuk surat yang tanpa nama dan alamat pengirim. Bergegas kubuka amplop surat itu. Pikiranku pagi itu, jangan-jangan ini surat dari penculik Foni. Ketika kubuka surat itu, sontak aku kaget melihat siapa yang mengirim surat itu. Dalam surat itu, Foni menuliskan seperti demikian.
Papa sayang, maafkan Foni yang pergi tanpa pamit. Pagi, sebelum kutinggalkan rumah, tak sengaja aku temukan surat di laci meja belajar Papa. Aku pun kaget melihat isinya. Jadi, malam itu kuputuskan untuk pergi ke Jakarta bersama Kiki, sahabatku. Foni tidak pamit karena Foni tahu Papa pasti melarang Foni pergi. Keputusan ini harus kuambil walau menyedihkan. Melihat surat hutang dalam amplop di laci meja belajar Papa, aku tahu bahwa sudah waktunya aku harus membantu Papa. Ku tahu kakak Dino tidak lama lagi akan menikah dan membutuhkan banyak biaya. Jadi kuputuskan untuk pergi mencari kerja di Jakarta. Jangan khawatir, Foni baik-baik saja. Papa tenang saja. Bersyukur, Foni sudah kerja dan gaji yang Foni terima sepertinya cukup untuk melunasi hutang Papa. Sejenak ku berhenti membaca surat itu dan tak dapat menahan rasa sedih. Tak lama Dino datang menemaniku membaca surat itu. Melihat kondisi Papa yang semakin kurang sehat, keputusan ini adalah keputusan yang terbaik. Tenang saja, aku akan pulang menjelang pernikahan kakak Dino. Jangan sedih, jangan khawatir, aku akan pulang. Salam, Foni. Membaca surat itu, Dinut mulai sadar bahwa Foni adiknya pergi untuknya. Kini, aku merasa sedih dan bertanya mengapa Foni harus mengambil keputusan itu. Sulit baginya untuk mengungkapkan rasa sayangnya dalam kata-kata. Rasa sayangnya ia ungkapkan dalam perbuatannya. Peristiwa itu pun mengajarkanku bahwa Tuhan adalah sumber kelegaan bagiku yang letih lesu dan berbeban berat. Sekian, terima kasih.